Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Garuda Muda harus menunggu hingga tambahan waktu atau injury time babak kedua untuk menaklukkan Afghanistan. Gol pertama para pemain merah putih berusia 17 tahun lahir dari sebuah serangan balik terorganisasi barisan serang Garuda. Operan panjang Aldian Syah Taher dari sisi kiri dituntaskan Fadli Alberto yang tak terkawal barisan pertahanan Afghanistan, sehingga skor pun berubah 1-0 di menit ke-94. Satu menit berselang, Garuda Muda kembali menekan pertahanan Afghanistan yang berujung sontekan Zahabi Goli menuntaskan operan Aldian Syah Taher dan menutup laga dengan skor 2-0. Garuda Muda pun juara grup C, meraih poin sempurna 9, hasil menang di 3 laga fase grup. Sementara Korea Selatan mendampingi Indonesia ke perempat final usai membungkam Yaman 1-0 lewat gol Kim En Seong di menit ke-29. Korsel ada di posisi kedua dengan poin 6, hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Lawan Indonesia dan Korea Selatan masih ditentukan dari hasil laga terakhir grup D Sabtu dini hari nanti. 4 negara masih berpeluang lolos, yakni Korea Utara, Oman, Tajikistan, dan Iran. Di perempat final, Indonesia melawan runner-up grup D di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April 2025 mulai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak NTV Prime Dialog, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Garuda Muda jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke perempat final alias fase gugur Piala Asia usia 17 tahun. Kita akan berdiskusi dengan 2 narasumber yang semuanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, manajer Timnas Indonesia usia 17 tahun Ahmed Zaki Iskandar yang selalu setia mendampingi Garuda Muda kita berlaga di Arab Saudi. Dan juga kita terhubung dengan analis sepak bola Kesit Handoyo. Pak Zaki, selamat atas prestasi Garuda Muda kita. Terima kasih. Bung Kesit juga, terima kasih sudah bersama kami. Ya, saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, sepertinya Anda sudah menduga dari beberapa diskusi kita sebelumnya bahwa Timnas Muda kita akan sapu bersih fase grup ini. Komentar Anda, Pak Zaki? Alhamdulillah, kerja anak-anak, kemudian usaha semua tim bisa terrealisasi, kita bisa menjadi juara grup dengan nilai penuh. Dan tentunya ini berkat soliditas dari tim semuanya, termasuk tim kepelatihan, juga manajemen dan dari PSSI. Anda terkait dengan waktu Timnas Muda kita melawan Afghanistan, apa saja? Timnas kita melawan Afghanistan semalam tetap dengan intensitas tinggi, tapi hanya memang kita sepakati untuk memberikan waktu bermain bagi para pemain yang pemain pengganti kemarin, ya. Tapi kalau kita lihat kan sampai peluit akhir intensitasnya masih tinggi dan alhamdulillah di 5 menit injury time kita bisa mencetak 2 gol. Artinya semangat, ritme, dan juga kerja keras ini harus kita pertahankan untuk menyambut pertandingan di perempat final nanti. Soal rotasi pemain, Pak Zaki, apa evaluasi Anda? Rotasi pemain kemarin setiap tim ya yang kita hadapi memang punya keunggulan dan kelemahan yang masing-masing berbeda. Tentu saja disesuaikan dengan strategi dan juga pilihan-pilihan dari personil tim yang ada. Nah, terkait dengan pertandingan Afghanistan kemarin, kita juga memang sudah mempertimbangkan, terutama tim coach, untuk memberikan waktu kepada para pemain cadangan, dan bagian jadi evaluasi juga. Dan tentunya ini menjadi masukan dan bahan bagi kita untuk menghadapi perempat final nanti. Oke, saya ke Bung Kesit. Bung Kesit, analisa Anda melihat laga dan penampilan Timnas Muda kita.
Iya, di dua pertandingan awal pada saat menghadapi Korea, menghadapi Yaman, terlihat ya ada progres yang menurut saya sangat positif. Dari penampilan menghadapi Korea Selatan yang memang cenderung lebih bertahan karena memang lawan yang dihadapi jauh lebih kuat ya. Eh, Ternyata efektif. Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Di pertandingan kedua melawan Yaman, saya pikir Indonesia lebih berani tampil terbuka, bermain secara ofensif. Kemudian kemenangan telak pun akhirnya bisa diraih dari Yaman dengan skor 4-1. Ya. Peningkatannya terlihat sekali dari pola permainan yang ditampilkan oleh anak-anak itu dari coach Nova Arianto ini. Tapi di pertandingan kemarin memang seperti yang dikatakan juga oleh Bung Zaki ya, lebih banyak 6 pemain ini kan pemain yang biasanya masuk dari bangku cadangan. Satu pemain ya, Ida Bagus Cahya itu debutan. Pemain lainnya itu pemain yang memang sejak awal menjadi andalan sejak pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Jadi memang penampilan menghadapi Afghanistan sedikit berubah gitu. Jadi masih ada kesan para pemain agak ragu-ragu gitu ya. Kemudian juga masih sering terlihat lebih suka melakukan dribbling. Padahal ini sebuah permainan yang menurut saya kurang disukai oleh coach Arianto gitu ya. Pemain itu kan diminta untuk lebih sering melakukan passing daripada dribbling. Tapi it's okay, itu adalah pemain-pemain yang memang baru diturunkan menjadi starting line up ketika sebelumnya mereka lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Tapi hasil akhir kan terlihat Indonesia akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan 2 gol ya. Itu pun juga setelah masuknya pemain-pemain utama, Goli, kemudian juga Evandra, Alberto, yang ini kemudian bisa memberikan angin segar bagi penampilan Indonesia di babak kedua. Ya, Bung Kesit, ini dengan tidak bermaksud merendahkan Afghanistan. Kalau catatan Anda kaitannya dengan pemain debutan tadi yang Anda sampaikan itu, memang ini kan penting bagi mereka untuk mendapatkan laga, jam laga gitu kan, aksi lebih banyak lagi. Tapi apakah ini keberuntungan karena kita menghadapi Afghanistan atau apa yang Anda bisa baca? Afghanistan sendiri sebenarnya menurut saya dari 2 pertandingan yang mereka mainkan nggak terlalu istimewa ya. Mereka kalah 2-0 dari Yaman. Kemudian dipukul 6-0 lawan Korea Selatan yang notabene bisa dikalahkan oleh Indonesia. Secara permainan justru saya melihat penampilan Afghanistan ini anti klimaks gitu. Mereka tuh perkasa loh di babak kualifikasi ya, bersaing dengan Filipina, kemudian Kamboja, ada Makau. Mereka tidak terkalahkan. 4 pertandingan mereka sapu dengan kemenangan pada saat kualifikasi. Tapi pada saat tampil di Piala Asia ternyata mereka tidak memperlihatkan apa yang pernah mereka sajikan pada saat tampil di kualifikasi. Ya. Dari 2 pertandingan yang dijalankan memang tidak terkesan bahwa Afghanistan kemudian sebagai tim yang kuat begitu loh. Justru saya melihat Afghanistan adalah tim yang paling lemah di grup C ini. Padahal tadinya kita beranggapan wah ini Indonesia yang paling lemah gitu. Karena Indonesia kan ada di pot 4 ya pada saat pengundian atau tapering gitu. Jadi ternyata ini di luar dugaan gitu. Afghanistan ternyata tidak terlalu istimewa menurut saya. Pun demikian dengan Yaman. Jadi kalau kita bicara dari Yaman dan Afghanistan, Indonesia ya harus diakui lebih tangguh. Walaupun Indonesia memetik kemenangannya di menit-menit terakhir babak kedua kemarin atas Afghanistan ya. Kan Indonesia lebih pede gitu loh. Sementara Afghanistan ditunjang ya oleh pemain-pemain depan yang punya naluri mencetak gol tinggi gitu. Mereka semuanya mengandalkan second line. Mereka mengandalkan kemenangan dari luar kotak penalti, tapi kan nggak efektif ternyata. Oke, makanya kata istimewa itu Bung Kesit lebih cocok kita arahkan kepada timnas Garuda Muda kita ya. Pak Zaki, bagaimana kondisi skuad Garuda Muda kita saat ini? Apa saja kegiatannya, aktivitasnya untuk jelang laga berikutnya? Kemudian kondisi fisik dan mentalnya nih paling penting dijaga. Baik, kondisi semua dalam keadaan baik dan siap tempur hari ini setelah pertandingan semalam yang selesai sampai hampir tengah malam di waktu jeda. Hari ini hari istirahat, kemudian ada latihan ringan nanti sore dan kita sedang menuju ke lapangan berikutnya untuk menyesuaikan keadaan karena lapangan yang berikutnya kita main di perempat final ini lapangan yang berbeda dengan lapangan penyisian kita. Jadi Pak Zaki saat ini lagi bersama anggota, sama pemain kita semua lagi di jalan ya? Iya, persis. Menuju ke stadion yang berikutnya nanti. Pak Zaki boleh dong kasih bocoran, kita diliatin gambar anggota skuad Garuda Muda kita, wajah-wajah bahagianya.
Halo. Ya, Pak Zaki tadi sempat nge-freeze, tapi Ya. kalau boleh ini penonton Nusantara TV pengen diperlihatkan wajah-wajah timnas Garuda Muda kita yang duduk di belakangnya Pak Zaki sekarang, wajah-wajah optimis dan bahagia. Yang di belakang saya ini tim pelatih semua nih. Wah, ini tim pelatih yang Tim pelatih hebat-hebat. sama Dokter Choi. Iya, tim pelatih sama Dokter Choi. Betul, ini tim pelatih yang hebat-hebat. Ini kita harus apresiasi tim kepelatihan kita. Pak Zaki, satu hal lagi sebelum Bapak melanjutkan aktivitas bersama timnas muda kita. Apa target untuk berikutnya, Pak Zaki? Di Piala Asia khususnya. Target berikutnya adalah memenangkan pertandingan di perempat final. Ya, nah, kita mempersiapkan dan konsentrasi pertandingan berikutnya. Untuk lawannya kita masih nunggu pertandingan nanti malam, apakah itu Korea Utara, Oman, Tajikistan, ataupun Iran. Itu grupnya masih ketat, jadi kita harus menunggu dulu sampai pertandingan nanti malam. Tapi terlepas dari apapun, tim analis dan tim coach sudah mempersiapkan data terkait dengan calon lawan kita. Kalau Jadi gitu targetnya langsung aja juara, Pak Zaki. Ya, satu persatu dulu, Mas, biar fokus. Siap, siap. Mohon doanya semuanya, ya, agar tim kita bisa melaju sejauh mungkin ke Piala Asia tahun ini. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin. Siap, baik. Mohon Pak pamit Zaki, terlebih terima dahulu. kasih sudah Terima kasih, Mas berbincang Doni. bersama kami. Terima kasih, Mas Kesit. Ya. Ya. Salam Mas Zaki, buat sukses. skuad Garuda Muda kita dan selamat melanjutkan aktivitas. Baik. Terima kasih Pak Zaki Terima dan kasih. buat Bung Kesit, kita masih lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Kesit Handoyo, analis sepak bola. Bung Kesit, terima kasih masih bersama kami. Saya ajak Bung Kesit dan juga pemirsa, mari kita lihat ada tim kami sudah menyiapkan grafis berikut ini, pemirsa. Ya, ini klasemen akhir fase grup Piala Asia U17 2025 di mana Indonesia saat ini berada di peringkat pertama. Kita sudah lolos menyingkirkan Vietnam dan Thailand yang berada berurut-urut di bawah kita. Mereka ada di grup B dan juga di grup A. Semua hasilnya tersingkir karena seperti kata Bung Kesit, kita adalah timnas spesial. Kalau spesial berarti istimewa, pakai telur, harganya lebih mahal. Dan itulah sebabnya judul kita, Bung Kesit, Garuda Muda Gendong Asia Tenggara. Karena negara-negara lain di Asia Tenggara sudah tersingkir, cuma Indonesia. Bung Kesit, optimisme tetapi analisa profesional Anda seperti apa melihat masa depan timnas kita? Ya, saya pikir untuk tim U17 Indonesia pada saat ini ya, tidaknya bisa mempertahankan catatan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 ya. Tahun 2023 karena tuan rumah Indonesia untuk pertama kalinya bisa tampil di Indonesia ketika itu, dan walaupun Indonesia tidak bisa bersaing lebih jauh, tapi paling tidak itu menjadi awal yang bagus bagi Indonesia untuk terus menjadikan Piala Dunia U17 ini sebagai salah satu target. Dan sekarang untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos melalui babak kualifikasi ya. Saya pikir ini satu catatan yang perlu mendapatkan apresiasi. Menjadi lebih berharga, menjadi lebih bergengsi karena Indonesia melewati seluruh pertandingan di grup C dengan kemenangan. Ini kan juga tidak terduga sebelumnya. Ya. Jujur saja ketika menghadapi Korea Selatan, di atas kertas Indonesia akan sulit ya. Tapi ternyata Indonesia justru mampu memenangkan pertandingan berat menghadapi Korea Selatan. Menghadapi Yaman, walaupun Indonesia diprediksikan bakal bisa memenangkan pertandingan tersebut, tapi mungkin skornya tipis-tipis aja ketika itu. Saya juga tidak menduga ternyata Indonesia bisa memenangkan dengan skor 4-1. Ya, Afghanistan, Indonesia justru dengan kekuatan, ya saya bilang dengan kekuatan pemain yang biasa duduk di bangku cadangan, tapi faktanya Indonesia bisa memenangkan 2-0. Saya pikir ini awal yang sangat bagus, artinya bahwa satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian menyiapkan tim ini sebaik mungkin ya. Karena masih ada waktu 7 bulan. Masih ada kesempatan bagi pelatih Nova Arianto untuk melakukan ya katakanlah seleksi, mencari talenta-talenta baru. Karena kan tidak semua pemain kemudian nanti akan bisa tampil di Qatar di bulan November. Ada yang usianya mungkin sudah melebihi 17 tahun. Dan saya pikir ini kesempatan bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk bisa ya menunjukkan kapasitasnya bahwa mereka bisa masuk dalam jajaran tim U17 untuk skuad Indonesia di Piala Dunia. Ya, Bung Kesit, coba kita analisa
anggota negara lain ASEAN yang sudah tersingkir, Vietnam dan Thailand. Vietnam dulu deh, kalau kita compare dengan keberadaan timnas Garuda Muda kita, seperti apa? Iya, Vietnam saya pikir dalam pertandingan di mana mereka berada satu grup dengan Jepang ya. Mereka memang mendapatkan sebuah persaingan yang menurut saya sangat sangat ketat di sana begitu ya. Tapi di sisi lain Vietnam sebenarnya sempat memberikan harapan ya di pertandingan terakhir, tapi pada faktanya ya mereka harus menyerah gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Thailand, Vietnam memiliki catatan yang lebih bagus. Mereka tidak pernah terkalahkan loh. 3 kali tampil, 3 kali seri. Berbeda dengan Thailand yang harus tersingkir karena menderita 3 kekalahan. Bahkan dalam 2 pertandingan awal mereka sudah tersingkir karena bersaing dengan Saudi Arabia, Uzbekistan, China ya di grup A kan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan catatan Vietnam dengan Thailand ya Vietnam masih lebih bagus gitu. Sayang di pertandingan terakhir Vietnam yang digadang-gadang akan bisa lolos ke babak perempat final ternyata kandas. Gitu. Situasinya kan berbeda dengan Indonesia. Indonesia 2 pertandingan sudah bisa langsung memastikan diri. Jadi enaknya kalau tim sudah mengantongi kemenangan dengan 2 kali meraih kemenangan, ini kan di pertandingan terakhir tinggal leha-leha gitu ya. Tidak harus bergantung pada hasil pertandingan tim lain, kemudian tidak ada beban, misalnya harus menang atau harus seri kalau ingin lolos. Nah, kalau kemarin kan Indonesia walaupun kalah pun dia akan tetap tampil sebagai juara grup. Jadi kalau mau kita bandingkan antara Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand ya. Harus kita akui bahwa Indonesia sekarang jauh lebih perkasa begitu. Oke. Di Piala Asia ini ya, di Piala Asia ini. Ya, Thailand juga gitulah ya. Iya. Thailand justru saya melihat agak-agak di luar dugaan juga ya Thailand. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang persepak bola Thailand pada saat ini sedang mengalami masa-masa suram barangkali ya. Karena federasinya mereka juga sedang menghadapi persoalan finansial. Kemudian tim nasional mereka juga tampaknya juga masih masih mengalami stagnan di berbagai pertandingan yang mereka ikuti, termasuk juga tim-tim muda mereka. Ya, kalau soal masa suram itu kita sudah ada pengalaman lah ya di tanah air. Dan kayaknya Thailand harus banyak belajar dari PSSI soal itu. Bung Kesit, ini untuk yang berikutnya ini kan waktu lumayan masih panjang ya. Tapi kan harus ada fokus untuk pembinaan dan kepelatihan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Zaki. Menurut Anda, kita lebih bagus itu fokus kepada soal strategi ya untuk laga berikutnya. Atau bagaimana pembinaan fisik dan mental pemain? Yang mana yang lebih penting, Bung? Ya, saya pikir dua-duanya penting ya. Kalau dihadapkan pada pilihan, apakah kemudian fokus untuk menyiapkan tim ini lebih bagus lagi untuk menghadapi Piala Dunia atau fokus kepada pembinaan. Saya pikir dua-duanya harus dilakukan. Tim ini terpisah ya. Artinya ketika kita bicara tim nasional untuk menghadapi event besar Piala Dunia, fokusnya ya harus betul-betul terjaga begitu. Bagaimana waktu yang ada 7 bulan ke depan ini harus dioptimalkan. Bagaimana kemudian persiapan tim ini harus lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya, sehingga pada saat nanti pentas Piala Dunia itu digelar di Qatar, karena kan lawan yang dihadapi pasti akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih berat dibandingkan dengan Piala Asia yang sekarang masih berlangsung di Saudi Arabia. Ya, pertandingan di Piala Dunia akan berhadapan dengan tim-tim wakil dari Afrika, Amerika Latin, ya. Jadi saya pikir Indonesia harus lebih fokus dalam persiapan itu. Di sisi lain, pembinaan harus dilakukan, bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki kompetisi di berbagai jenjang usia. Ini nggak bisa tidak ya, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Karena kalau nggak, kasihan pemain-pemain ini nanti dia stuck. Betul. Karena usianya 17 tahun. Ketika mereka tidak melakukan kompetisi, tidak berlaga di ajang kompetisi, kemampuan mereka lama-lama pasti akan menurun. Kita sudah banyak belajar lah, banyak pemain kita yang pemain-pemain muda kita berjaya di usia 17, 19, tapi ketika masuk di tim senior drop. Ya, jadi saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali pembinaan harus segera difokuskan dengan memberikan wadah kompetisi untuk pemain-pemain di berbagai jenjang usia. Nah, ini menarik sekali statement Anda, Bung Kesit. Nah, kalau kita fokus atau targetnya kepada Piala Dunia, perlu program seperti apakah? Training center yang secara terfokus, kemudian semacam program modul dan program yang akademik gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ini bukan soal ad hoc program, temporary gitu kan, harus jangka panjang. Targetnya Piala Dunia, gimana, Bung? Iya, kalau untungnya kan begini, ini adalah pemain-pemain yang usianya 17 tahun ya, under 17.
pemain-pemain yang sebenarnya juga punya kesempatan untuk bermain di kompetisi Liga 1 atau Liga 2. Karena klub-klub di Liga 1 Liga 2 kan punya kewajiban untuk menurunkan pemain-pemain muda, begitu ya. Tapi dalam situasi di mana Indonesia sekarang fokus, saya pikir nggak ada salahnya juga kalau pemain ini kemudian melakukan persiapan yang lebih intens lagi ya, melakukan berbagai persiapan, melakukan berbagai uji coba, karena waktunya cukup panjang, begitu ya. Jadi kalau mereka dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, saya pikir ini hasilnya akan lebih bagus lah, diharapkan kan seperti itu. Ya walaupun sebenarnya ajang kompetisi itu adalah arena yang paling tepat untuk mereka mengasah kemampuan, mengasah ketajaman. Ya. Tapi apakah semua pemain-pemain yang ada di tim U17 sekarang ini adalah pemain-pemain yang selalu diturunkan di klub mereka di ajang Liga 1 atau Liga 2? Kan kita belum tahu. Ya. Ya. Mungkin ada 1, 2, 3 pemain yang memang menjadi pemain andalan, pemain utama yang selalu diturunkan sejak menit awal di Liga 1 atau Liga 2. Tapi yang lainnya apakah mendapatkan kesempatan yang sama? Jadi saya pikir dalam situasi di mana Indonesia sekarang mau berfokus menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar bulan November, nggak ada salahnya juga mereka kemudian disesekan lebih panjang begitu. Ya, baik. Terakhir nih, sebelum kita berpisah, prediksi Anda di perempat final kita akan berhadapan dengan siapa nih? Ya, di grup D ini kan calon-calon lawan Indonesia masih bersaing ketat ya. Baru pada malam nanti mereka akan menentukan langkahnya siapa saja 2 tim yang akan menyusul ke babak perempat final. Ada Korea Utara yang saat ini memuncaki klasmen grup D, dan kesempatan Korea Utara sangat besar ya. Tapi masih ada juga Tajikistan yang juga punya peluang, termasuk juga Oman. Iran walaupun baru mengantongi poin 1 di peringkat keempat, mereka juga masih punya kesempatan gitu. Jadi memang di grup D ini sangat ketat. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan pada malam hari nanti ya di grup D, sepertinya nih prediksi saya antara Korea Utara dengan Tajikistan. Korea Utara atau Tajikistan. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Bung Kesit Handoyo, analis sepak bola, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Terima kasih, Doni. Siap. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, karena kami masih akan kembali tentunya setelah azan maghrib yang berkumandang untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.